Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, apakah masih semangat belajar untuk hari ini? Harus semangat dan tetap semangat. Oke. Bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran yaitu biologi. Ya, oke. Alangkah lebih baiknya kita sebelum memulai pembelajaran, kita membacakan doa terlebih dahulu. Agar apa? Agar supaya kita dapat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami serta mencerna pembelajaran hari ini. Nah, serta dapat bermanfaat bagi kehidupan kita di kemudian hari pembelajaran hari ini. Untuk pemimpin doa pada materi kali ini yaitu dipimpin oleh ketua kelasnya. Dipersilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih semuanya. Nah, untuk yang pertama yaitu Bapak akan mengabsensi kalian semua ya. Yang pertama yaitu ada Abdul Jafar hadir, oke, hadir orangnya. Ada Abdul Khalil, oke, hadir. Abdul Mukhlis, oh Abdul Mukhlis tidak hadir ya hari ini, tidak kelihatan. Oke, Muhammad Ibnu Abil, oke, hadir. Siti Jumairah, oke, hadir. Dan Siti Maimunah, oh Siti Maimunah tidak hadir ya. Nah, di antara teman-teman semua, barangkali ada yang mengenal Abdul Mukhlis, kenapa tidak hadir hari ini? Oke, Abdul Jafar, kenapa? Oke, karena sakit ya. Oke, karena sakit. Dan Siti Maimunah, kenapa tidak hadir hari ini? Oh, karena sakit juga. Oke, karena sakit juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa hari ini yang tidak hadir yaitu ada dua ya, yaitu Abdul Mukhlis dan Siti Maimunah. Oke, terima kasih. Pada mata pembelajaran hari ini yaitu akan membahas tentang senyawa psikotropika. Nah, di sini ada anak-anak yang tahu tentang senyawa psikotropika sendiri, angkat tangan. Atau contohnya dari senyawa tersebut, angkat tangan. Oke, Abdul Jafar, apa? Oke, bagus, good. Sedangkan, oh ya Abdul Khalil tadi angkat tangan, apa? Oh, oke, bagus. Nah, yang perempuan itu Siti Jumairah. Apa pendapatnya? Oh, oke, ya sip. Bagus. Terima kasih atas pendapat anak-anak semua. Bagus. Masuk ke pembelajaran mengenai psikotropika. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang sudah disebutkan bahwa senyawa psikotropika itu yaitu zat terlarang yang disalahgunakan oleh manusia secara tidak bertanggung jawab. Nah, bahaya penggunaan dari psikotropika. Yang pertama yaitu bisa dilihat di gambar bahaya penggunaannya, yaitu ada 10 tahun wajahnya itu terlihat lebih tua. Nah, yang pertama ada yaitu nafza. Nafza sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif. Nafza merupakan zat-zat yang jika dikonsumsi akan mempengaruhi sistem saraf pusat, sehingga dapat mengubah perasaan dan cara berpikir orang yang menggunakannya. Saat ini banyak beredar obat penenang dan penghilang rasa sakit. Mekanisme kerja obat ini secara umum adalah mempengaruhi sistem saraf. Ada obat yang menghilangkan rasa sakit. Ada pula obat yang menimbulkan rasa menyenangkan atau seperti bebas pikirannya atau menimbulkan halusinasi. Obat-obat ini disebut zat psikoaktif yang berguna bagi ilmu kedokteran jiwa untuk mengobati penyakit mental dan saraf.
Nah, istilah nabza ini terdiri atas narkotika, itu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang kedua ada psikotropika, yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis dan bukan narkotika yang dapat menyebabkan perubahan terhadap pada aktivitas mental dan perilaku. Yang ketiga ada zat adiktif, yaitu zat atau obat yang dapat menyebabkan ketagihan atau adiksi. Jika zat psikoaktif digunakan secara ilegal akan menyebabkan rasa serius karena dapat mempengaruhi otak dan perilaku pemakainya. Penyalahgunaan zat psikoaktif ini dapat menyebabkan ketergantungan fisik yang disebut adiksi atau ketagihan. Yang kedua yaitu ada jenis dari nabza. Zat psikoaktif masuk ke dalam tubuh melalui mulut, seperti merokok dengan pipa, yaitu masuk hidung, seperti menghisap zat dalam bentuk uap atau bubuk, dan dengan suntikan. Berdasarkan pengaruh obat terhadap pemakainya, obat psikoaktif terdiri atas stimulan, depresan, dan halusinogen. Nah, yang pertama yaitu golongan stimulan. Nah, golongan stimulan ini yaitu sebagai berikut. Senyawa yang termasuk golongan stimulan ini sebagai berikut. Ada amfetamina, ada ekstasi, ada kokain, ada kafein, dan ada alkohol. Nah, yang B ada golongan depresan. Nah, depresan terkenal dengan sebutan obat penenang. Ada 5 kategori untuk utama depresan, yaitu seperti berikut. Barbiturat, obat penenang yang sering dipakai misalnya mefprobomat dan etil alkohol atau etanol. Anestetis yang mencakup ether, klorofrom, dan opiat yang mencakup opium, morfin, heroin, kodem, dan metadon. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu ada golongan halusinogen. Halusinogen ini mempunyai pengaruh kuat terhadap persepsi penglihatan, pendengaran, dan juga peningkatan respon emosional. Subjek mengalami halusinasi dengan dosis yang tinggi. Dapat terjadi halusinasi yang sebenarnya yaitu si subjek melihat atau mendengar benda-benda yang tidak ada sama sekali atau melihat benda-benda tampak seperti hidup. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari narkotika. Terdiri dari yang pertama ada golongan yang pertama, seperti contohnya itu heroin. Heroin ini merupakan turunan morfin yang sudah mengalami proses kimiawi. Ada kokain, yang mana efek dari penggunaan kokain dapat menyebabkan paranoid, halusinasi, serta berkurang rasa percaya diri. Dan yang ketiga ada ganja. Ganja yang dikenal juga dengan nama cannabis sativa. Pada mulanya banyak digunakan sebagai obat relaksasi untuk mengatasi intoksitasi atau keracunan ringan. Nah, yang kedua ada golongan kedua. Contohnya seperti morfin. Morfin ini merupakan turunan opium yang dibuat dari hasil pencampuran getah popi dengan bahan kimia lain. Dan yang ketiga ada golongan ketiga, yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatannya dan banyak digunakan dalam terapi. Seperti contohnya kodein.
Kodein ini adalah sejenis obat yang digunakan untuk mengobati nyeri sedang hingga berat. Efek sampingnya dapat mengancam jiwa, seperti halnya senyawa lainnya. Opiat lainnya adalah depresi saluran pernapasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari penyalahgunaan psikotropika. Yang pertama yaitu gangguan fisik atau fisioneurologik, yang yaitu diantaranya toleransi tubuh dalam pemakaian jangka panjang, jumlah zat sama, tidak mampu menghasilkan rasa atau akibat yang sama. Gejala penghentian pemakaian obat adalah rasa sakit di sekujur tubuh seperti flu berat, mempercepat dan memperlambat denyut nadi, jantung, dan paru-paru yang dapat mengakibatkan kematian. Yang kedua yaitu dampak psikologi, yaitu otak dan susunan saraf pusat yang berakibat pada gangguan daya ingat, gangguan perhatian atau konsentrasi, gangguan bertindak rasional, gangguan persepsi sehingga menimbulkan halusinasi, gangguan motivasi sehingga malas sekolah atau bekerja. Yaitu yang ketiga yaitu dampak dari ekonomi, yaitu membutuhkan uang yang sangat besar untuk memenuhi ketergantungan terhadap obat-obatan. Yang terakhir ada dampak sosial, yang mana ada lingkungan keluarga, sering terjadi pertengkaran dan mudah tersinggung. Orang tua resah karena barang berharga sering hilang. Nah, yang kedua lingkungan sekolah, itu merusak disiplin dan motivasi belajar, meningkatkan tindak kenakalan, membolos, dan tawuran pelajar. Ada lingkungan masyarakat, yaitu tercipta pasar gelap antara pengedar dan bandar yang mencari penggunanya. Pengedar atau bandar menggunakan perantara remaja atau siswa yang telah menjadi ketergantungan. Yang kedua yaitu penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Yang pertama ada preventif, yaitu pencegahan, dilakukan untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Yang kedua kuratif, yaitu pengobatan, bertujuan untuk penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain. Yang ketiga rehabilitatif atau rehabilitasi, yaitu dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali atau ketagihan narkoba. Yang keempat ada resepsi atau penindakan, artinya menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum yang tidak dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui, harus segera melaporkan kepada pihak berwajib dan tidak boleh ada main hakim sendiri. Nah, selanjutnya anak-anak, kalian diskusi secara individu dengan teman satu mejanya. Nah, serta membuat poster berupa digambar poster tentang bahaya itu penggunaan narkotika. Setelah selesai, nanti kalau ada waktu bisa dipresentasikan. Kalau tidak ada waktu bisa dikumpulkan di kemudian hari. Baik, terima kasih teman-teman atas tadi yaitu diskusi serta tadi tanya jawabnya. Sangat bagus sekali. Nah, berhubung waktunya sudah melebihi batas ya yang sudah ditentukan, maka kita akhiri saja
mata pelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, barangkali di sini ada yang masih bingung mengenai senyawa psikotropika itu sendiri, bisa nanti ditanyakan di kantor ataupun di jalan ketika bertemu dengan Bapak. Oke, dan jangan lupa untuk dipelajari kembali ya mengenai senyawa psikotropika ini di rumah masing-masing. Oke, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di mata pelajaran selanjutnya.